Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Gimana? Aku di dapur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Oke, gimana? Ini Pasha udah yang keberapa kali testimoni? Udah 3 kali ya? Berapa kali? 3 apa berapa? 3 kayaknya kali ya? Iya. Terus, saya mau dengar cerita kamu. Apa yang keajaiban yang kamu rasakan setelah dulu pernah testimoni, lalu yang udah berapa lama nggak nongol-nongol lagi? Nah, alhamdulillah sih aku mau testimoni yang pas bulan puasa kemarin sih Pak Ustadz. Iya, gimana ceritanya? Jadi pas bulan puasa itu, kan aku setiap gajian kan dari tanggal 1 ke tanggal 30 kan selalu aku ambil mulu gaji kan, kayak buat beli baju, buat jajan, buat beli pulsa, buat ngasih orang tua gitu tuh. Iya. Nah, itu setiap bulannya pasti habis mulu sampai akhirnya pas mau udah habis tahun baru Januari itu aku ambil juga gaji tuh. Udah aku pikir kan dari Februari ke Maret kan itu udah lebaran. Lebaran kita Maret kemarin ya, Mei. Mei. Nah, otomatis kan aku mikir aku gajian bulan puasa cuma 2 bulan doang, maksudnya cuma Februari, Maret doang kan, ibaratnya kan memang udah langsung pulang gitu. Aku pikir, lah ya Allah tuh aku gajian mau pulang cuma gajian 2 bulan ini doang, aku di Jakarta setahun, ya kali aku gajian cuma 2 bulan, soalnya kan habis diambilin duluan gajinya gitu. Okay. Nah, singkat cerita Pak Ustadz, aku mau pulang kampung, jadi mau pulang kampung, tadinya aku nggak dibolehin pulang kampung sama bos aku. Udah gitu mereka ngeprank doang. Terus udah gitu pas aku mau pulang, si bos yang cewek ngasih uang Pak Ustadz tebel banget itu, tebel banget. Berapa kamu udah hitung berapa jumlahnya? Aku kaget, aku mikir kan aku pertama kan dia ngasih ini gaji kamu yang 2 bulan ya. Nah, aku udah seneng tuh. Oh ya udah aku udah gajian lah, udah cuman dapat gaji 3 juta kan, ibaratnya yang 2 bulan itu, pokoknya kan 1 bulannya 1,5. Terus udah gitu udah tuh udah nggak mikir kemana-mana lagi, nggak mikir ada tambahan dan lain sebagainya itu. Tiba-tiba yang cewek ini ke belakang ngikutin aku, ini gaji kamu lah. Aku bilang kan udah, kata enggak, ini yang tadi mah katanya yang 2 bulan, ini gaji kamu. Perasaan udah dikasih yang saya 3 juta mbak, tapi ini buat kamu, gimana, seneng nggak? Dan itu totalnya Ustadz lumayan gede, itu 10 juta lebih, hampir 11 juta. Masya Allah, 11 juta. Kamu kerja di situ udah berapa lama? Baru setahun. Kok bisa? Kamu cuma satu sendiri aja karyawan di situ? Banyak kan, terus aku langsung dia ngasihnya pas nggak ada orang. Terus ya kenapa kamu diistimewakan kayak gitu? Yang lain-lain kan belum tentu dikasih kayak gitu kan? Kurang tahu, soalnya intinya langsung ngejaga ke belakang, buruan kesini nih buat kamu. Nah, kan hitungnya di kamar aja kata dia. Udah aku langsung kamar, pas aku hitung ke kamar, aku hitung 11 juta, terus dikasih 11 juta sama dia. Aku langsung cengol, Masya Allah, kata gue, ya Allah, ini bener-bener, ini bertanda apa ya Allah? Ini ya Allah ya Rasulullah, ini pasti keutamaan sholawat. Aku nggak berpikir dari mana, ini pasti keutamaan sholawat, gak mungkin dari mana lagi, kata gue, ya Allah. Sebentar, kamu masih kerja tempat yang lama? Kamu kerja di mana sih sekarang? Kamu kan belum cerita apa yang tempat yang dulu atau ganti lagi atau gimana? Masih yang lama, masih yang tempat jualan baju. Oh gitu. Kamu udah berapa tahun? Baru setahun di situ? Tahun. Tahun lalu tuh kamu baru waktu pas lebaran tahun lalu kamu udah di situ belum? Udah, cuman kayak perbantuan gitu aja Pak Ustaz. Oh gitu. Kalau tahun lalu tuh kamu nggak pernah dikasih kayak gitu ya? Yang THR apa? Belum. Terus kalau waktu kerja di situ awalnya ada perjanjian kamu misalnya THR kamu sekian, nanti ada nggak perjanjian kayak gitu waktu awal kerja? Gaji kamu sekian gitu? Kemarin juga THR dapat, cuman tahun kemarin juga dapat Ustaz, cuman nggak segede sekarang. Maksudnya aku bener-bener kaget gitu loh, justru kataku, ya Allah, aku pikir mah kan katakan yang pertama tuh dikasih tahu ini udah sama THR ya, yang pertama dikasih tuh yang sama 3 juta juga dikasih udah sama THR Pak Ustaz. Yang baru yang depan kamar ini,
Yang lebaran kemarin ini kamu dikasih gaji plus THR udah dikasih. Jadi yang 11 juta itu lain lagi tuh. Makanya aku kaget terusnya. Ini apaan? Ini uang siapa? Kata dia, uang kamu. Kata dia, kan udah, kata dia. Ya ini buat kamu, kata dia. Aku langsung jadi syukur sambil gemeteran. Terus kamu udah kamu ada nanya kok ibu kasih saya banyak banget tuh kenapa? Nggak nanya gitu, nggak ditelusuri gitu? Atau mungkin dia merasa hubungan kamu dengan dia gimana sih? Bagi banget atau kamu orang yang paling dipercaya di situ atau gimana? Enggak juga, maksudnya baik-baiknya komunikasi aku baik. Yang penting kan di mana aku juga kita jujur kan, terus dan aku setiap ibaratnya kan sibuk banget namanya orderan kan dari luar kota. Kalau misalkan bulan puasa kan ramai banget yang order baju, terus tapi aku setiap sibuk pun pasti aku nyepetin, Mbak aku izin dulu ya buat sholat, dan aku minta waktu minimal 10 menit ya Mbak, aku buat sholawat gitu. Aku nggak mungkin nggak nyepetin buat sholawat. Terus kadang-kadang kok kamu agak lama dan ngapain? Terus aku bilang sholat dulu, aku nggak bilang sholawatan. Terus padahal aku cuma ya Allah, aku minta waktu sebentar aja buat sholawatan biar selalu dekat dengan Nabi Muhammad walaupun cuma lewat sholawat kayak gitu. Ya Allah Pak Ustadz, dan itu bener-bener Masya Allah banget. Terus tiba-tiba malamnya itu dicat lagi sama kakaknya bos aku, dan itu rumahnya lumayan jauh. Bos yang tadi juga? Beda, kakaknya. Yang aku kan kerja sama adiknya, ini kakaknya. Terus kata dia, sedangkan aku nggak pernah ada jasa, nggak pernah bantuin sepegang pun selama bulan puasa di rumah dia, nggak pernah bantuin apa-apa. Terus gitu kata dia, Syakim kamu ke rumah ya. Nah aku minta izin sama bos aku tuh. Kataku, Mbak, aku minta izin sebentar ya, mau ke sana ke rumah kakak. Terus oh iya nggak apa-apa. Nah pas di sana aku suruh makan, terus disuruh makan apapun masakan enak. Terus udah gitu udah makan tuh yang enak, daging saya makan, kata dia habisin gitu. Pas udah mau pulang aku pamit tuh, dikasih amplop lagi Pak Ustadz sama dia, di amplop gede. Aku langsung apa nih isinya? Sampai kamar, sampai rumah dihitung, aku buka, aku hitung duitnya ada 1.500.000 katanya. Buat jajan ya, kata bos. Ini mah ketemu lebih dari buat jajan 1.500.000. Oke. Masya Allah. Terus kalau kamu kenapa? Kalau kamu mau beli baju waktu itu kalau misalnya beli di toko itu juga, atau kamu dikasih gratis atau dikasih diskon atau gimana? Kadang suka kayak kemarin pas pulang tiba-tiba dikasih baju banyak banget. Ini buat saudara kamu ya, buat orang tua. Terus waktu pas sebulan puasa dikasih kayak kerudung gitu 1 karung, jadi kirim ke karung itu aku kirimin ke kampung karung, dan aku dibagi-bagiin ke kampung, satu kampung aku bagiin semua tuh pada saudara semua. Masya Allah, itu benar-benar Masya Allah Pak Ustadz, salawat tuh dahsyat banget. Kamu gimana sih kalau seharinya rata-rata ya, kamu menurut perhitungan kamu itu berapa kamu bisa bersalawat? Tergantung kesibuk. Kalau misalkan lagi sibuk banget kan, maksudnya aku nggak sempet pegang tasbih digital. Soalnya kan sambil pegangin barang segala macam, takutnya pencet takutnya yang udah kehitung kehapus gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kan lagi sepi, alhamdulillah sih sekarang kayak kemarin dapat 10.000 gitu. Kalau lagi sepi lagi kayak gitu. Gitu ya. Oke. Terus kamu kerja di situ, tadi kamu bilang kalau gaji per bulan cuma dikasih 1.500.000 ya? Tapi itu dikasih tempat tinggal gratis, makan semua udah dipenuhi semua. Jadi itu gaji bersih. Bersih. Kemarin aku kan cuma suruh katanya, Kim, tolong angkatin ini ya bentar, terus dia mau masukin baju ke koper ya. Nah sedang mesin dia kan mau pulang kampung ke Jawa. Udah gitu aku masukin tuh bajunya ke koper, tiba-tiba pas aku mau keluar aku dikasih baju baru sama dia, baju baru. Terus ini buat kamu ya, baju ya masih baru kok, saya masih benar-benar masih baru. Terus taruh plastik, ntar yang lain lihat. Terus aku ya mau kasih, dan itu Masya Allah banget. Aku langsung ya Allah aku senang banget. Masya Allah. Terus kamu ini teman-teman kamu nggak ada yang tahu ya kamu dapat segitu ya?
enggak. Terus mereka nanti nonton ini, ada nggak sih yang nonton ini nanti dia oh Chef Kasim si Sakim tuh lihat ini dapat segini gitu ya. Ya intinya sih maksudnya jangan ada kecemburuan kan, ibaratnya pasti mereka juga paham lah ibaratnya pekerjaan kita kayak gimana. Aku sih intinya kalau kita sama Allah, ya Allah, aku pengen pekerjaan yang mudah, intinya bisa cepat buat ibadah, dan dimanapun berada aku nggak akan pernah yang namanya nggak bersolawat walaupun cuma 10 atau 100 kali, harus wajib dalam hidup aku, harus wajib karena udah benar-benar merasakan dahsyatnya, masya Allah, salawat Pak Ustadz. Waktu itu mungkin kamu kaget kan menerima uang yang 11 juta tadi, tapi pernah nggak misalnya terbesit dalam kali aja kalau aku dapat uang segini, ada uang segini, seneng kali ya, ada nggak kepikiran segitu walaupun sebersit aja gitu, pernah nggak kepikiran gitu? Aku sebenarnya cuma ngayal doang ya, mas. Kalau misalkan nanti aku dapat uang segini, aku pengen banget ngebeliin orang tua atau saudara aku di kampung, pengen beli emas atau beli apa biar mereka senang gitu. Dan pada akhirnya itu dapat, aku berpikir ini mungkin doa orang tua atau misalkan rezeki orang tua kali. Udah, pas pulang ke kampung kemarin aku langsung beliin emas, langsung kasih ke orang tua. Iya, wah, bisa ngasih untuk ponakan, untuk yang lain-lain gitu ya. Terus ada lagi dia pas sudah mau pulangnya lagi dikasih lagi amplop 2 sama si bos. Ada 1 juta. Oh. Isinya 1 juta bagi 2. Yang 500.000 buat adik aku, yang 500.000 buat bapak aku. Kata dia, itu mah buat khusus buat kamu, yang kemarin ibu kasih, saya kasih ya, ini buat bapak kamu, ini buat adik kamu. Kataku, kan udah mbak. Terus ya nggak apa-apa, katanya ini buat tambahan gitu. Dan itu masya Allah, dan itu bukannya udah dibukanya sampai rumah Pak Ustadz. Jemputnya pas sampai rumah, masya Allah, kurang banyak banget. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah sekarang di rekening tabungan kamu udah lumayan lah uangnya ya. Dibanding dulu misalnya sebelum kamu bekerja kan gitu, udah ada lebih lumayan kan. Alhamdulillah. Tapi ketabungan aku nabungnya ditaruh di orang tua, karena kalau misalkan aku pribadi kan orangnya boros, jadi sama bapak. Oh, kamu nggak berani taruh uang di rekening atau di ATM, takut habis gitu. Di emas, Pak Ustadz, beli emas, sama alhamdulillah rencana sih insya Allah mau beli tanah. Jadi masya Allah Pak Ustadz, aku lagi nyelawatin tanah di pinggir jalan, jadi aku pengen rencananya buat pengen kedepannya pengen bangun rumah di situ, soalnya kan rame gitu, buat buka usaha dan sebagainya. Aku selawatin tuh, terus katanya kemarin ngomong ke bapak aku, mau beli tanah nggak? Padahal aku belum ngomong. Aku belum ngomong. Orang yang punya tanahnya ngomong ke bapak, tanyain dong, Sakim mau beli rumah nggak? Katanya, mau beli tanah nggak buat bangun rumah di sini? Katanya murah, cuman 10 gram aja. Misalkan di kampung 10 gram tuh paling cuma nyampe 9 jutaan Pak Ustadz. Nah, itu murah, termasuk murah banget. Kataku, sabar tunggu dulu, kataku. Insya Allah tahun depan aku kalau masih ada rezeki aku bayarin. Siapa tahu dia juga mau, udah nggak apa-apa kamu cicil aja beberapa yang ada kamu punya, misalnya kamu punya cuma 5 juta, udah kamu bayar 5 juta dulu, nanti sisanya boleh dicicil, bisa juga begitu kan? Insya Allah, makanya aku lagi aku sholawatin Pak Ustadz, makanya aku minta sama bapak juga, Pak bantu aku buat sholawat ya, maksudnya biar sama-sama hidup kita dimudahin. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, aku ada satu masalah di keluarga yang sama mantan istri bapak yang kemarin itu, yang pernah aku cerita ke Pak Ustadz. Jadi kan kayak hak gono gini, bapak kan sama si istrinya kan belum dikasih Pak Ustadz, jadi kok nggak mau ngasih. Kataku, kita udah lewat jalur hukum, udah jalur pemerintah, udah jalur secara kedamaian, udah. Nah dia nggak mau ngasih juga. Akhirnya aku cuma ngomong sama bapak, Pak gini aja, kita ngomong lewat jalur langit aja Pak Ustadz. Pak gimana caranya jalur langit, kita nggak ada jalan lain. Kata aku ke bapak aku, terus kata bapak gimana, kita perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Terus aku kasih testimoni Pak Ustadz tuh semua ke bapak, aku unjukin tuh, nih lihat testimoni Pak Ustadz, muklis nih Pak. Alhamdulillah sekarang bapak juga ngamalin sholawat juga berkat lihat testimoni Pak Ustadz. Percaya dia, alhamdulillah percaya ya. Teman-teman aku juga di kampung, aku kemarin aku download dari TikTok, aku kirim ke teman-teman aku, terus katanya, iya Kak Sakim, alhamdulillah, katanya aku sekarang udah mulai cinta sama sholawat, jadi banyak keajaiban. Aku juga dulu katanya pengen pasang wifi, aku sholawatin, alhamdulillah sekarang udah pasang wifi di rumah.
Tuh makanya kataku banyak salawatnya yang banyak, Masya Allah Pak Ustadz. Tadi kamu ya tadi ya. ah, Kita kan nggak pernah minta, maksudnya nggak pernah minta langsung ke orang, ke mantan istri bapak itu. Tiba-tiba karena aku juga di sini selalu berselawat, ya Allah mudah-mudahan dibukakan hatinya biar tanpa kita minta, biar dia ngasih sendiri gitu loh ke bapak aku gitu. Terus aku kan nggak mau ikut campur, ibaratnya urusan bapak aku, cuman bantu doa dong, bantu salawat dari sini. Terus aku bilang ke bapak, ke ade juga, ayo kita salawatin biar dia ngasih dengan sendirinya gitu loh, dengan kekuatan salawat insya Allah dikasih. Dan aku kira belum dikasih Pak Ustadz, ternyata pas kemarin katanya sebelum puasa kemarin, 2 bulan sebelum puasa, dia datang ke bapakku sambil minta maaf, katanya ini emasnya aku kasih 15 gram, tapi katanya jangan bilang Sakim dulu katanya. Terus kalau udah dikasih, terus ini udah aku kasih ya katanya. Jadi intinya udah tinggal sisanya, tinggal beberapa gram lagi gitu pokoknya, apa 10 gram lagi kalau nggak salah. Kan totalnya kan 25 gram, berarti kan tinggal 10 gram lagi, berarti ini tinggal sisanya ya, ini baru separoh. Dan itu kataku, bapakku baru bilang kemarin pas pulang, katanya udah dikasih ke 15 gram, cuma 10 gram lagi. Kataku alhamdulillah, itu bener kan tuh, makanya kita harus kenceng lewat jalur langit ya, biar makin kenapa dia takut sama kamu kalau kamu ketahuan gitu? Jangan dibilang sama Sakim ya katanya. Karena dulu mungkin dia banyak jahat sama aku, makanya aku sih biasanya Pak Ustadz, aku udah memaafkan kesalahan dia, punya aku juga udah minta maaf sama dia, cuman ya gitu, mungkin dia malu apa gimana kali, mungkin apa surprise gitu, mungkin intinya sih surprise, mungkin biar intinya sih aku percaya sih Allah mungkin ngasih surprise biar Hakim nggak rewel kali, mungkin pas udah pulang, oh alhamdulillah udah gitu. Oke, saya mau tanya, waktu itu kamu mau apa namanya, ngajak bapak kamu untuk salawatan, untuk menzikirkan agar beliau itu ngasih harta gono gini itu kan, itu berapa lama sejak kamu salawatin sampai kejadian dia ngasih itu, berapa lama? Bapak aku cerai itu bukan cerai. Yang saya tanya kan kamu mau mensalawatin anu kan, agar mantan ibu tiri itu tadi terbuka hatinya kan. Ayo Pak, kita pakai jalur langit aja. Sejak kamu salawatin itu sampai kemudian ibu kamu tergerak hatinya ngasih ke bapak kamu, itu berapa lama jaraknya? Itu yang saya tanya. Kurang lebih setahun kali Pak Ustadz. Lama juga ya. Lama ya, setahun. Tapi perjalanannya alhamdulillah, mungkin karena banyak kesalahan kali ya, mungkin Allah ngapusin dosa dulu. Kan nggak langsung ada yang langsung diijabah. Aku percaya sih, makanya mungkin apa namanya, istighfarnya kurang. Iya, tapi kan Allah kabulkan juga, walaupun kita agak harus sabar nunggunya gitu ya. Makanya aku percaya tuh, walaupun ibaratnya lama, saya percaya pasti dikabulkan sama Allah. Intinya kita sabar gitu. Makanya mungkin kalau misalkan ada teman-teman di luar sana yang udah istiqomah baca sholawat 1000, 10.000, belum ada yang dikabulkan juga, ya sabar. Karena aku juga butuh proses juga sih, nggak langsung ketika aku minta langsung bim salabim hari ini, enggak gitu. Gimana ibaratnya kemudahan kecil tuh ada aja rezeki, yang misalkan kayak dari aku ke toko, lagi di toko Pak Ustadz ya, tiba-tiba ada tetangga kayak ngasih makanan, tiba-tiba aku mau beli minum, kamu nggak usah beli minum, ini aja gitu kan. Itu kan Masya Allah suatu kemudahan, yang tadinya aku mengeluarkan uang nggak jadi gitu kan, jadi hemat gitu. Masya Allah sih Pak Ustadz. Oh iya. Tadi kamu bilang kamu download apa di TikTok, itu maksudnya gimana sih? Kamu share ke teman kamu? Download apa? Aku share ke temanku, aku download dari TikTok. Itu download apa? Tadi kamu bilang. Aku download video Pak Ustadz, disimpan. Oh, aku pikir masalahnya kan aku baru bikin TikTok ini kan masih berapa hari, belum seminggu kali ya. Kan gitu, aku pikir yang dari dulu lah, udah lama gitu, entah TikTok siapa gitu. Dari YouTube juga, kadang kalau aku nonton YouTube Pak Ustadz, aku share linknya, aku kirimin ke teman-teman aku, tetangga aku di kampung, aku share itu kan lewat grup. Sampai segitunya. Terus? Makanya ada tetangga aku namanya Teh Amah, pokoknya dia Masya Allah sekarang jadi cinta banget salawat. Terus dia kan punya warung sepi banget, soalnya kan di kampung kan yang punya warung kan rame banyak kan, maksudnya jaraknya deket-deket. Terus kataku, Teh, coba Teteh amalin berbeda dari yang lain deh, maksudnya yang lain juga sama-sama ngewarung, cuman belum tentu kalau misalkan kan nggak semua orang ketika
salawat ya, iya. Kamu mungkin langsung bisa istiqomah gitu, cuman paling baca kayak kuat 10 udah gitu, malas tuh. Kalau dia nurut, alhamdulillah ketika aku suruh coba salawatin teh warungnya biar rame, dan alhamdulillah Pak Ustadz, warung dia walaupun warung dia kecil tapi rame tuh, siapa pernah sepi warung dia mah. Iya. Rame Mungkin udah lebih rame dari warung-warung yang lain gitu. Nah, jadi kadang dari ujung manapun datangnya ke dia gitu, padahal jauh loh. Padahal di dekat dia juga ada warung gitu. Tapi nggak mau maunya ke. Beneran loh, kamu udah ngajarin salat tuh, alhamdulillah gitu, dia ngomong gitu dia. Alhamdulillah. Makanya kemarin juga aku ada video Pak Ustadz yang baru, aku share nih, yang ada yang baru nih, benar-benar masih hangat nih, teteh tolong ditonton nih. Oh, emang dia nggak subscribe gitu ya? Subscribe, dia kemarin udah nonton YouTube, terus katanya aku udah subscribe kok, katanya udah lihat. Tapi jangan cuma dilihat dong, teteh benar-benar tonton, dipahamin dari awal, diamalkan pelan-pelan, nggak langsung cinta banget, tapi harus pelan-pelan kayak gitu. Dulu kamu pernah cerita kamu jadi dipilih kepala desa ya? Apa ya dulunya? Itu gimana? Itu aku juga. Udah digantiin atau gimana? Gimana ceritanya itu? Itu ada penggantinya atau gimana? Udah sih sekarang temen aku sendiri yang udah jadi lurahnya. Tapi pas aku pulang kampung aku dikasih uang, terus aku nggak ngarep apa-apa. Tiba-tiba pas aku kunjungan ke rumah saudara, dikasih amplop di luar, ke sini dulu gitu kamu. Pas aku keluar dikantongin ke amplop aku ada 500.000 tuh, kata dia ini buat jajan ya, kataku dari mana ya, dari kita kan, buat jajan lumayan 500.000 Pak Ustadz. Maksudnya uang itu mungkin karena kamu nggak menerima kepala desa, jadi uang jasanya lah gitu ya, jadi dialihkan ke dia jadi gitu ya. Kita jadi dalam hati Pak Ustadz ada aja kemudahan. Terus pas kemarin pulang mau travel, ini benar-benar aku di rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan aku naik travel, jangan sampai nanti pas naik travel aku numpuk satu mobil tuh ada berapa orang, jadi aku pengen barang tuh pengen ke bawah semua ke rumah, aku nggak mau udah beli barang ibaratnya di kota mahal-mahal, nyampe masa nggak dibawa ke kampung buat orang tua, buat saudara di kampung gitu. Dan aku salawatin terus tuh barangnya, terus aku salawatin orang travelnya, masya Allah kalau dia nonton. Terus alhamdulillah Pak Ustadz, pas dia nyampe rumah kata dia, ya udah kakak jemput kamu duluan ya, terus nanti biar barang kamu ke bawah semua. Aku belum ngomong dia ngomong dulu. Pak Ustadz, masya Allah. Terus udah nyampe rumah, dia targetnya nyampe rumah, kata dia jam 10 kakak datang ke rumah, tapi jam 8 udah nyampe rumah sini. Terus kataku, cepet banget. Iya, katanya nggak apa-apa, biar kakak ngejemput kamu duluan. Udah gitu kita ngejemput orang lagi, akhirnya orang itu beda mobil, akhirnya cuma bawa aku sama saudara aku doang bertiga, dan itu barang ngomplang banget. Jadi pulang cuma dan aku di jalan, ya Allah tuh bener-bener ini masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah, ini bener-bener dikabulkan. Dan itu waktunya cepet banget loh, dari sini ke kampung bener-bener cepet, soalnya nggak harus ngambil orang lagi. Biasanya kan kalau travel ngambil 5 orang, 6 orang itu diangkut sekaligus. Ini enggak, jadi orang travelnya bener-bener atau ini orang kenapa nunduk takluk banget, masya Allah. Kamu libur setiap hari Rabu ya? Aku libur setiap hari Minggu. Nggak, kalau Minggu biasanya aku nggak ke toko. Cuman ini kan hari Kamis biasanya barang masuk aku yang di rumah. Jadi soalnya kan kalau ke toko semua rumah digembok, jadi nggak ada barang, nggak bisa masuk. Oh gitu, kamu di rumah untuk nungguin barang masuk gitu ya? Jadi betul, Pak Ustaz. Gitu. Itu kamu tinggal di rumah bos kamu satu rumah gitu? Iya, satu rumah. Yang lain-lainnya satu rumah juga? Yang lain enggak, cuman di sini yang tinggal saudaranya sama tetangganya satu. Oh gitu. Kenapa kamu kok disuruh tinggal satu rumah sama bos kamu? Masya Allah, Ustaz. Hah? Alhamdulillah, maksudnya kadang teman aku suka bilang ini pasti kamar. Aku iri sama lu, terus aku iri sama kamu. Emang kenapa? Katanya kamu mah katanya kayak dibedain gitu. Kataku, enggak, perasaan sama aja. Enggak, kan aku yang ngerasain, kata dia. Terus atau kalau enggak, terus kita sama. Enggak, orang ngomong katanya kamu tidur duluan dibolehin, terus kamu mah kalau bangun ini juga gak dimarahin. Kataku,
Itu perasaan kamu kan. Emang bener kok dibedain? Kamu dikasih 11 juta, temen yang lain enggak? Saya diam aja kalau saya cuman makanya setiap aku kadang-kadang kalau lagi tidur kan aku kadang-kadang sholat, misalnya lagi jikiran terus kalau misalkan dipanggil pasti gak paham, kalau misalkan aku di atas pasti aku lagi jikiran entah lagi ngaji kayak gitu Pak Ustadz, dia juga tahu terus Masya Allah Pak Ustadz, dan aku bener-bener pangling banget, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi ada nggak sih impian kamu yang belum terwujud gitu, mungkin ingin kamu salawatin gitu, di samping tadi beli tanah, beli apalagi? Nah, aku tuh kayak adek aku kan bilang, Kak, maksudnya aku pengen punya rumah, kata dia kan, terus aku pinjam uang, terus kataku kalau misalkan kakak buat pinjemin, kakak juga belum ada tabungan, dia pinjemnya tuh sebelum puasa, terus kataku nggak, kakak juga belum ada tabungan, cuman kalau misalkan kayak buat ngasih jajan setiap bulan tuh ibaratnya dikit, kakak insya Allah ngasih, cuman kalau misalkan untuk kayak bangun rumah kan kayak gede banget kan, terus nggak ada, terus coba kamu juga sholawat, kakak di sini kakak insya Allah bantu dengan sholawat, moga-moga kamu kebangun rumah sebelum puasa, insya Allah kalau misalkan emang kita sama-sama percaya sama Allah, yakin sama Allah, dengan kekuatan sholat insya Allah, Allah bangunin rumah dengan cepat-cepatnya, dimudahin sama Allah. Terus kata dia, tapi aku suka malas Kak sholawatnya kalau misalkan duduk ini, soalnya kan aku sibuk kerja kan di sawah, kakak aja deh yang sholawatin katanya, biar kakak kan di sini agak banyak waktu. Terus aku kataku nggak disuruh pun aku pasti sholawatin, dan alhamdulillah Pak Ustadz, aku sholawatin dari sini, aku sholawatin setiap aku sholat, aku sholawatin setiap aku mungkin sambil kerja, aku sholawatin dalam, walaupun sambil kerja aku sholawatin sambil sebut nama dia. Terus alhamdulillah Pak Ustadz, tiba-tiba tetangganya calon si adik aku ini, calon samping rumah adik aku ini ngasih tahu, katanya kan aku nanya, aku adik aku kemana kok jarang ada kabar, lagi sibuk, katanya sekarang lagi bangun rumah. Aku langsung kaget, hah bangun rumah, kataku, kok nggak pernah bilang. Terus iya, terus aku masih belum percaya, akhirnya aku ngomong sama si Teh Amah yang punya warung yang aku suruh sholatin ini Pak Ustadz, akhirnya apa kata dia, bener gitu adek aku bangun rumah. Iya coba Pak, beneran, iya beneran, coba fotoin dong nggak rumahnya, gitu. Aku biar aku makin percaya gitu. Terus akhirnya dia difotoin kan dari apa namanya, bentuk rumahnya difotoin, cekrek ini Kim ya, aku udah teteh kirimin. Aku langsung cengok, Masya Allah. Terus kira-kira kapan nih Clara, kok masih gitu, masih butuh dana? Insya Allah katanya sekitaran target katanya habis lebaran baru bisa diisi, kata dia, soalnya kan lumayan ini apa namanya, kerjanya cuma 2 orang doang yang ngerjain rumah. Dan kuasa Allah, Masya Allah, kalau aku selalu berdoa, ya Allah, aku kasihan sama adek aku, ibaratnya kalau bisa sebelum lebaran ini rumah harus udah keisi, gimana caranya ya Allah, pokoknya aku nggak mau tahu ya Allah, aku maksa banget sama Allah ya Allah, soalnya kasihan kan, ibaratnya biar adek aku nggak tinggal sama mertua nggak enak, tinggal sama orang tua aku juga masih nggak enak, kan udah punya anak juga. Terus akhirnya kuasa Allah, Masya Allah, pas tadi kadarullah, sebelum puasa itu cuman rumah 2 minggu lebih udah kelar, dan pas bulan puasa udah keisi, udah lebaran tuh udah lebaran di rumahnya, udah kelar. Itu kamu kenapa nggak dikasih tahu adik kamu, nggak pun tanya, kamu bangun rumah kok diam-diam sih, nggak kamu bilang gitu? Karena di kampung dulu sebelum pasang wifi susah sinyal Pak Ustadz, jadi mungkin gitu. dia juga mau ngasih kabar, susah buat komunikasi. Terus gimana ceritanya dia itu bisa bangun rumah? Dia kan maksudnya kamu ceritakan ekonominya agak susah kan gitu, tapi kok bisa bangun rumah tuh gimana ceritanya? Jadi ya, sama bapak dipinjemin yang dari uang yang gono gini itu, terus tiba-tiba ada juga saudara yang minjemin dia, dipinjemin emas sama adik aku. Alhamdulillah. Kalau dipinjemin kan, jadi kalau dipinjemin kan ntar dia pusing lagi balikinnya. Ya kalau sama saudaranya iya, cuman kalau dari bapak pas aku introspeksi kemarin itu, bapak minjemin apa ngasih, udah kan jangan bilang ya itu bapak ngasih aja biar dia nggak manja, jadi ya bapak bilangnya minjemin, cuma pas sebenarnya ngasih, nanti kalau misalkan udah itu baru gak apa-apa bilang. Nanti dia nonton ini gimana? Dia tahu langsung. Kalau kamu nonton, Dek, kamu harus rajin sholawat, ya mau tahu ya. Harus bersyukur karena Allah, gimana pun jadi semuanya dari Allah, dan berkat sholawat udah memudahkan kita. Masya Allah. Masya Allah.
Oke, ada lagi yang ingin disampaikan atau diceritain? Eh, aku 2 minggu yang lalu tuh sempat mimpi Pak Ustadz, tapi itu boleh kalau mimpi boleh diceritain nggak sih Pak Ustadz? Boleh, tapi kalau mimpi yang bagus ya. Yang bagus kok mimpinya tuh yang buruk. Dan aku cerita ke teman aku juga, pagi-pagi aku cerita ke teman aku, tak cuma satu orang yang aku ceritain. Terus kataku, kok aku sebenarnya mimpinya ini ya bikin aku sampai cungar cengir, maksudnya senyum-senyum Pak Ustadz. Dan tiba-tiba aku tuh dibakar satu istana dan itu megah banget, megah, gak pernah aku lihat rumah semegah di dunia tuh nggak ada rumah semegah itu, dan itu megah banget. Terus dan setiap sudut tuh pada wangi rumahnya. Dibangunin di istananya megah banget. Wangi banget. Wangi, masya Allah, luar biasa ya. Tiba-tiba apa yang pertama aku itu ada selendang, bukan selendang sih, apa sih namanya, kayak sorban hijau gitu, warna hijau, bersih banget, bercahaya. Terus kataku, itu cahaya apaan, maksudnya itu sorban siapa, bersih banget, maksudnya masya Allah bersih banget. Tapi dia cuma ngeliatin aku doang, cuma senyum doang, pas cuma senyum aja. Terus kataku, apa itu Rasulullah kali ya Allahnya, soalnya dia nggak ngomong juga, soalnya cuma senyum aja. Terus aku juga sampai bangun tidur masih selalu cungar-cingir, senyum sendiri. Kataku, aku masih kebayang senyum yang semalam itu, masya Allah siapa Pak, jangan-jangan Rasulullah kali ya Allah, senyumnya masya Allah bikin aku sampai bangun aja masih senyum sendiri. Masya Allah. Gimana kamu lihat orang itu indah gitu, tampan banget atau gimana? Ganteng banget? Ini aku jarak berapa puluh meter udah nyium dia, wangi banget, bersih banget, makanya tuh. Terus mungkin kamu dia tuh orangnya ganteng, tapi belum pernah kamu lihat orang seganteng itu di dunia ini gitu ya? Makanya aku ngeliat senyum dia tuh jadi gini loh, dia senyum, aku kayak kalau berarti selalu senyum, jadi buat senyum loh, maksudnya kayak sebahagia ngeliat dia gitu loh. Jadi kan kalau kita ngeliat orang senyum kan kita belum tentu ikut senyum juga kan, tapi ini dia baru senyum aja aku udah langsung cungar-cengir sampai bangun tidur pun aku masih senyum sendiri, masih senyum, maksudnya masih kebayang, masya Allah yang semalam tuh, masya Allah senyumnya, masya Allah sebenarnya aku belum pernah lihat orang senyum sampai aku bikin terdenyut-denyut senyum juga loh. Masya Allah. Terus mungkin ada, entah mungkin kamu wanginya juga kerasa di kamar kamu gitu atau gimana setelah kamu bangun gitu? Di kamar sih aku nggak nyium, cuman pas mimpi doang tuh bener-bener masya Allah bang, wanginya tuh masya Allah, belum pernah aku nyium. Mungkin aku pernah pakai parfum wangi, cuman itu lebih wangi kayaknya, masya Allah. Itu wanginya alami, mas. Oke, masya Allah ya. Alhamdulillah sih. Iya. Pesan-pesan aku buat teman-teman yang mungkin di saluran sana bersolawat, mungkin punya banyak impian, punya banyak masalah. Ya namanya kita hidup pasti punya masalah ya Pak Ustadz ya. Cuman intinya sih satu, istiqomah, jangan pernah nyerah. Sebesar apapun impian kita, ya sholat kita lebih banyak lagi. Kalau impian kita 10, sholat kita cuma 10 ya, masa 10 banding 1 kan nggak mungkin ya. Impian ke 10, sholat kita harus 10.000 minimal. Kalau misalkan banyak amat gitu. Emang aku juga pernah mikir sih, kalau sehari 10.000 kayaknya berat banget. Kalau aku dibagi, kan sholat dibagi 5 waktu, jadi 2.000. Kalau misalkan nggak kuat 10.000 ya minimal 1.000 harus wajib 1.000. Setiap sholat 200 kali 5 kan 1.000 kayak gitu. Jadi itulah caranya biar gampang. Jadi Pak Ustadz, masya Allah. Iya. Akhirnya aku. Kenapa? Ada lagi mau disampaikan? Akhirnya aku sempat juga bertestimoni ke Pak Ustadz, ada waktu, masya Allah, dikasih waktu yang terpanjang loh, ini waktu luar. Iya, waktu itu kan susah nyari waktunya ya. Mungkin Allah kasih dengan keberkahan salat bisa dikasih waktu testimoni di sini. Karena waktu kemarin pas aku mau testimoni, aku udah nyepetin tuh, tiba-tiba si bos, Kim nanti kamu kesini. Oh berarti Allah belum ngasih waktu nih aku, soalnya ada aja yang suruh tiba-tiba. Makanya hari ini bener-bener ini waktu longgar banget loh, masih panjang banget. Oke. Terima kasih loh Sakim sudah bertestimoni, dan semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang banyak. Nanti kamu bisa share sama teman-teman kamu di kampung testimoni ini. Amin. Bisa sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ustadz. Ya.
Oke teman-teman, itulah tadi testimoni dari Mas Hakim. Sebenarnya Mas Hakim ini sudah berkali-kali ya testimoni di channel YouTube saya, dan alhamdulillah sudah beberapa lama kemudian dia kembali bertestimoni dan luar biasa. Memang kalau orang yang ahli salawat itu selalu dimudahkan dari segi rezeki, datang dari berbagai arah, semua serba dimudahkan dan kedua-duanya akan dikabulkan. Teman-teman yang ingin bertestimoni juga di channel ini bisa mengirimkan testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Di WA ada nomor 0812 771 62924. Insya Allah akan saya tayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.